Selanjutnya pemirsa, kita juga akan lihat bagaimana situasi terkini di gedung KPU karena memang proses sidang kembali berjalan. Anda bisa lihat juga suasana di luar dari gedung KPU. Kalau tadi rekan kami sudah menyampaikan ada aksi massa dan massa ini terbagi menjadi dua, berkumpul di sisi kanan dan juga sisi kiri dari gedung KPU. Dan keduanya ini memang berbeda. Yang di sisi kiri ini merupakan aksi massa yang menentang hasil dari pemilu 2024, kemudian juga yang sisi kanan ini adalah aksi massa yang melakukan proses dukungan ataupun juga mendukung proses rekapitulasi agar berjalan dengan baik, dengan damai. Ini kita akan lihat situasinya tadi sempat juga jeda atau break maghrib dan juga berbuka puasa bersama, termasuk juga mereka para demonstran ini berbuka bersama aparat kepolisian yang berjaga-jaga. Tapi sepertinya juga sudah kembali ke tempatnya masing-masing dan juga kembali menyuarakan apa misinya yang disampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa ini. Kita nanti akan pantau terus, termasuk juga kita akan pantau proses sidang yang masih terus berlangsung. Selanjutnya kami juga akan bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana hasil rekapitulasi baik pileg, pilpres di beberapa provinsi di tanah air seperti yang sudah disampaikan oleh pihak KPU. Tapi kami juga masih ajak Anda untuk bisa melihat ini lebih dari 1.000 personil kepolisian, personil gabungan mengamankan gedung KPU dan juga penutupan jalan sehingga steril di Jalan Imam Bonjol tidak bisa dilewati oleh masyarakat dan adanya pengalihan arus. Kita lihat juga Ketua KPU memberikan arahan pada saat sidang berlangsung. Berikutnya kami ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana proses dari rekapitulasi dan juga hasilnya yang sudah disampaikan dari beberapa provinsi yang sudah usai, termasuk juga penghitungan mengenai hasil pileg dan juga pilpres. Sambil kita nantikan juga, Mas Tri Andika, kalau tadi sempat disebutkan tidak ada pertarungan politik identitas yang begitu kental, begitu nyaring dalam pemilu kali ini. Adanya ada pertarungan logistik, bagaimana melihatnya? Ya, jadi memang benar bahwa isu identitas, polarisasi identitas seperti yang terjadi di 2019, di 2024 ini tidak muncul secara ekstrim gitu ya. Dan memang saya melihat ini dikarenakan konfigurasi elit ya juga tidak mencerminkan hal itu. Dengan adanya 3 calon ya, 3 calon atau 3 kandidat seperti hari ini yang kita punya, itu salah satu faktor membuat polarisasi identitas tidak bisa muncul secara jelas ya isu ini sebagai komoditi politik dari para kandidat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga polarisasi yang sangat rendah yang tidak nampak sama sekali pada hari ini juga disebabkan dikarenakan para pendukung di tiap-tiap calon itu juga memiliki partai politik yang berafiliasi kepada pemerintah gitu ya. Di di 01 ada PKB dan ada Nasdem, di 02 jelas mayoritas adalah partai politik pemerintah dan 03 ada PDIP. Jadi sebenarnya memang polarisasi politik dan polarisasi identitas tidak begitu menjadi satu isu yang menonjol di 2024 ini. Dan saya melihat ya Mbak Putri ya bahwa pemilu secara prosedural memang belum selesai. Tetapi secara substantif sudah bisa kita nyatakan pemenang yang keluar dalam pemilu 2024 ini yaitu pasangan 02 Prabowo Gibran. Sementara nanti proses sengketa di MK yaitu satu proses konstitusional yang memang harus dan biasanya dijalani ya di setiap pemilu juga sejak tahun 2004, 2009, 14, 19 gitu ya. Proses MK itu selalu digunakan, tetapi hingga detik ini tidak ada proses MK yang disetujui ya, yang membantah atau membatalkan hasil dari KPU. Jadi saya melihat pertarungan secara politik ini sudah selesai ya. Dan yang menjadi menarik adalah ini adalah fase negosiasi dan masa transisi ya yang patut diperhatikan oleh setiap kekuatan-kekuatan politik atau parpol di setiap kubu ya 01, 02 dan 03. Ya, mengenai pileknya juga tidak bisa kita lupakan, ini juga sangat menarik seperti yang sudah sempat saya singgung. Jelas bahwa bukan hanya yang atas tapi juga P3PS ini bagaimana? Sebenarnya kalau pilpres ini pertarungannya tidak begitu kental ya. Justru yang banyak bertarung dan banyak gesekan kepentingan adalah di pileg. Dan kita lihat bahwa salah satu faktor membuat penghitungan suara juga masih berlangsung, saya pikir juga dikarenakan penambahan dapil ya.
dapil kita kan bertambah dari 80 menjadi 84. Kursi DPR juga bertambah dari 758 bertambah gitu ya. Dari 550. 500 sekian ya menjadi 580 sekarang. Jadi pertambahan kursi, pertambahan dapil ini juga semakin membuat pertarungan di antara para caleg untuk mengamankan kursinya juga menjadi semakin sengit. Dan saya melihat faktor yang membuat nanti MK juga pihak-pihak yang berkepentingan di MK tidak akan begitu serius ya, dikarenakan konsentrasi di tiap-tiap calon juga sudah terpecah. Ya, 01, 03 memang punya agenda pilpres, tapi di 01, 03 juga para politisinya berkepentingan untuk mengamankan kursinya masing-masing. Ya, jadi ini juga membuat pertarungan di MK tidak akan berdampak signifikan terhadap pembatalan ataupun penggugatan hasil yang KPU umumkan pada hari ini. Baik. Pemirsa ini memang begitu menantikan Mas Aji PSI P3 seperti apa. Bagaimana sih dampaknya kalau andai kata memang keluar ataupun juga tidak masuknya dalam parlemen ini dua partai ini, siapa yang diuntungkan? Kursinya bisa bertambah? Ya, kalau kita akan menunggu hasil rekap terakhir dari KPU atau hasil final KPU ya. Tapi kalau kita lihat dari data quick count lembaga survei ya, di saat hari H pemilu tanggal 14 memang P3 adalah partai yang masih punya potensi untuk masuk ya. Karena rata-rata hasil quick count menunjukkan bahwa P3 di angka 3,7 sampai 3,8% hasil quick count-nya. Artinya masih ada potensi untuk lolos ke PT. Kita menunggu hasil manual penghitungan KPU ya. Kalau PSI memang hasil quick count menunjukkan hanya di angka 2,5-2,6%. Sehingga memang lebih sulit bagi PSI untuk lolos kalau kita berkaca pada pengalaman-pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya dengan hasil quick count jika dibandingkan dengan hasil KPU. Nah, tapi memang ada beberapa hal yang menarik selain Pilpres ya. Saya pikir Pilpres sudah selesai, pemenangnya ya kenapa saya sampaikan sudah selesai walaupun hasil finalnya diumumkan malam ini ya karena memang ya kita berkaca saja misalnya 1 minggu ya atau 7 hari 8 hari pasca pemilu ada kurang lebih sekitar 22 negara, pemimpin dari 22 negara yang mengucapkan selamat kepada pasangan 02 ya. Walaupun proses KPU belum selesai, hanya hasil hitung cepat yang sudah menunjukkan hasilnya. Tapi kemudian 22 negara ini termasuk dari negara-negara yang memang negara-negara besar ya. Misalnya Amerika, Australia, kemudian Inggris ya. Negara-negara ini sebetulnya kalau kita bicara diplomasi, tidak mungkin mereka melakukan cacat diplomasi ya. Ketika misalnya mereka memberikan selamat kepada pasangan 02, ternyata kemudian hasil KPU-nya pasangan yang lain yang menang ya. Jadi kita melihat bahwa memang untuk Pilpres sudah selesai, tinggal kita menunggu hasil resmi KPU ya. Tapi untuk pemilu legislatif ini memang banyak hal menarik yang harus kita lihat. Satu adalah kita melihat dalam pemilu kita semakin dalam pemilu terakhir kita pemenang pemilu itu suaranya makin kecil dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya. Sekarang kalaupun PDIP sebagai pemenang pemilu kurang lebih angka persentase suaranya di angka 16 sampai 17%. Artinya bahwa ada pengurangan atau turun kurang lebih sekitar 3 sampai 4% dibanding pemilu sebelumnya. Di tahun 1999 PDIP saat itu menjadi pemenang pemilu dengan perolehan dukungan kurang lebih sekitar 33%. Ya, jadi semakin lama pemenang pemilu semakin kecil suaranya ya. Dulu kalau kita bicara tentang pembentukan misalnya koalisi ya dalam pemerintahan di DPR misalnya untuk bisa menjadi mayoritas, mungkin hanya butuh 2 atau 3 partai saja untuk bisa berkoalisi menjadi mayoritas di parlemen. Tapi kalau kita berkaca pada pemilu kali ini, ya partai pemerintah itu membutuhkan mungkin 4 sampai 6 partai untuk bisa menjadi mayoritas di parlemen ya. Karena terjadi fragmentasi dukungan partai yang sangat besar yang kita lihat pada pemilu kali ini ya. Partai di level menengah ini angkanya semakin membesar ya. Ya, misalnya PAN, Nasdem, PKS ini angka perolehannya semakin gemuk ya. Yang di puncak ini walaupun masih mayoritas tapi semakin kecil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa memang soal PSI ini yang menarik ya, bahwa ternyata Jokowi efek hanya kemudian terjadi di Pilpres ya, tapi di Pileg ya, efeknya tidak terlalu besar ya, terutama bagi PSI ya. Karena PSI sebagai partai mencoba melakukan transformasi ya, sebagai partai yang awalnya ingin mengasosiasi bahwa partai itu adalah partai istilah mereka Jokowisme ya,
partai yang mengidolakan Jokowi ya, menjadi partai yang kemudian secara biologis ya, karena ketua umumnya adalah Kaisang, ingin mendekatkan bahwa partai inilah partainya Pak Jokowi, namun tidak bisa maksimal memperoleh hasil di pemilu. Memang ada peningkatan suara, kita lihat dari 2% dari 1% ke angka 2 sampai 3%, tapi tidak lolos PT. Dan Jadi itu menunjukkan pemilu juga masih rasional ya. Nah, mungkin kami tahan sampai itu dulu. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Mas Adi juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, tapi kami akan segera kembali sesaat lagi. Tidak semua.